لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Syarifah 5 Alinea 1 Ayyuhal walad ma lam ta'lam lam tajidil ajra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad wa anak ma utai barat lam ta'lam kan orang amal siro orang lakoni siro lam tajid mongko ora nemu sira al-ajra ing ganjaran dikongkos. Hukia dan ceritakan apa antara jualan sedulune wong lanang min Bani Israil saking Bani Israil abada iku usnibah sapa rajulan Allah Ta'ala sab'ina ing dalem bangsa ing 70 abane sanatan taune. Para tamu kuning ngarepake sapa Allah Ta'ala nusake sapa Allah Ta'ala ayyajluhu ing yento nerangake. Jala itu menampakkan sapa Allah ing abad ing rajulan alal malaikati ing atase malaikat arsalan utusan Allah utusan sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring rajulan malakan ing siji malaikat yukhbiruhu kale ngabari sapa malaikat malakan ing rajulan annahu ing sedune rajulan ma'atil kal ibadati iku sertane mengkono ibadat iku layaniku ora patut sapa abad apa patut bi tetemune abad apa dukhul jannati menuju swarga. Falamma balagha muqaddirin alikane tumeka ing rajulan Salama balagha muqaddirin alikane tumeka ing rajulan ora mongko ngendika sapa abidu wong kang ahli ibadah. Maksudnya wong lanang sing ahli ibadah. Nahnu khuliqna lil ibadati ayat bagilana an na'budahu. Nahnu utai kita khuliqna iku dadake sapa kita ciptaake sapa kita lil ibadati krana ibadah. Ayat bagi mongko sayang jolanan duwene kita apa anak budahu yang menyembah sapa kita ing Allah. Falamma raja'a mongko nalikanir bali sapa al malaku malaikat kala mongko matur sapa malaikat ilahi pengiran ingsun anta utai panjenengan iku alamul wa tadiri sapa mekluwe tadiri bima kelawan barang-barang kala kang wis ngendika sapa abid atau rajulan. Waqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala idza huwa lam yuqrid an ibadatina fa nahnu ma'al karami la nuridhu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Idza huwa ing dalem nalikane utawi abid iku lam yurid ora tau mengo ora tau noleh ora tau mengo itu tidak pernah berpaling. Sapa abid sing dimaksud abid iku ya wong lanang Bani Israil al ibadatina saking ibadah nyembah ingsun. Fanahnu mongko utawi ingsun iki Gusti Allah ma'al karami serta sifat kemuliaan atau kelumanan ingsun iku la nuridu ora mengu sapa ingsun anhu saking abid
Ishadu nyeksena sira kabeh ya malaikatihi malaikat ingsun anni ing setuhune ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun laku maring kabeh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iki dawe malam ta'mal lam tajidil ajra, apa saja yang tidak engkau lakukan maka tentu tidak akan mendapat pahala. Apa saja, pengalaman, keilmuan, ngerti soal hukum, perkara wajib yang ngerti, tapi kalau tidak diamalkan, ya besoknya tidak akan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan. Diceritakan ada kisah seorang laki-laki dari Bani Israel ahli ibadah, tekun ibadahnya sampai selama 70 tahun, siang malam ibadah pada Allah. Suatu saat Allah hendak memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada malaikat, maksudnya menjelaskan orang ini kepada malaikat. Dibuktikan, maka Allah mengutus salah satu malaikat itu agar mendatangi orang tersebut dengan mengkabarinya, memberi kabar bahwa dengan seluruh ibadah yang ia lakukan dia tidak patut masuk surga, tidak patut masuk surga. Artinya ibadah yang dilakoni sampai 70 tahun dengan tekun dan istiqomah itu, kabari malaikat mengabari itu, ibadahmu itu radadekno kowe bisa mlebu swarga. Ibadahmu itu tidak membuatmu patut layak masuk surga. Gitu. Nah, setelah kabar itu terdengar sampai kepada sang abid ini, laki-laki ini, lalu dia berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan memang untuk beribadah. Maka saja kami sajanya bagi kami ya beribadah. Tugasku mengibadah, maka diciptakan untuk beribadah. Cara dengan bahasa kita, bahasa bebas, urusan masuk surga neraka itu urusan Allah. Yang penting tujuan Allah menciptakan aku agar aku menyembahnya. Itu. Nah, gambarannya mendengar jawaban sang abid ini yang begitu tegas, malaikat ini kembali kepada bersuara menghadap Allah, lalu berkata, ya ilahi anta a'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, engkau tentu lebih mengetahui apa yang ia ucapkan, yang hamba mengucapkan tadi. Maka lalu Allah berfirman, idza walam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ribu anhu. Kalau dia saja tidak pernah berpaling dari aku, dari menyembah aku, apalagi aku, ya, apalagi aku yang mempunyai sifat kemurahan, sifat kemuliaan, tidak akan berpaling darinya. Artinya selalu memberi rahmat kepada. Akhirnya Allah sampai berfirman, ishhadu wa ya malaikati inni qad ghafartu. Kalau begitu saksikan oleh kalian semua. Ini malaikat ini. Saksikan oleh kalian semua bahwa aku sungguh telah mengampuninya, mengampuni orang ini.
Ini tingkatan orang yang sudah mapan, dalam menyerap ilmu nih. Jadi ibadah itu tidak tendensius, tidak mempunyai maksud tujuan apa-apa kecuali yang menyembah Allah. Karena Allah menciptakan manusia tujuannya hanya untuk menyembah. Tidak, orang untuk bingung cari rezeki. Karena Allah menciptakan manusia itu sudah disediakan, ditentukan rezeki masing-masing. Jadi kalau hidup hanya untuk cari makan, cari keperluan duniawi, itu tentu pandangan yang sangat tepat. Biarpun dicari atau tidak, kalau memang itu jatahnya tetap datang. Enak kadang orang datang itu kok yakin jika mama bahasanya ini si mari paten. Ayo si bergawe kadang ulama pembantu keramikan. Seakan-akan bergawe itu tujuan untuk pakai. Tidak. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah pun juga tanggung jawab. Tanggungan jawab penuh memenuhi kebutuhannya. Dan tidak layak bagi seorang hamba ikut-ikut memikirkan apa yang sudah jadi tanggungan Allah. Contohnya begini, nggak usah kita ikut-ikut pikir, no. Karena itu sudah tanggungan Gusti Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rezeki. Jadi tidak. Jadi itu cukup rumongso GR dulu bahwa rezeki itu ya kita yang cari, kita yang menentukan. Itu salah. Itu makanya sampai seorang hamba begitu. Dengan yakinnya bahwa dia diciptakan untuk menyembah, ya menyembah itu. Sampai dikabari ibadah itu gunanya belas. Itu kan Allah ingin membuktikan, maksudnya. Nah itu cerita ini banyak, sering terjadi. Karena apa? Pada saat Allah mau menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, itu kan terjadi apa ya, semacam protes malaikat kan. Ataj'alu fil ardi may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah ini kan benar. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini seorang yang tukang bikin kerusakan? Seorang yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami yang setiap saat bertasbih memasucikan itu. Bahasa malaikat kan kenapa kok nggak ada menciptakan manusia yang nanti akan justru membuat kerusakan yang baru, terus menumpahkan darah, maksudnya pembunuhan. Boleh cukup kita aja yang sudah menyembahmu, membesarkan, memasucikan. Apa jawaban Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku ini lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah makanya dalam setiap saat ada momen begini, Allah ingin membuktikan pada malaikat bahwa manusia yang memang dijadikan khalifah itu mempunyai keistimewaan melebihi dari malaikat. Ini seorang hamba yang taat kepada Allah. Nah, akhirnya Allah ingin menampakkan, membuktikan, memperlihatkan kepada malaikatnya. Suruh temuin. Nah, ternyata benar. Malaikat membuktikan betul jawaban seorang hamba. Ibadahnya gak nek manfaatin belas ora apa-apa. Jawabannya kan, aku ingin ibadah sekian tahun itu bukan untuk mencari pahala atau surga,
ibadah itu dilakukan semata-mata ya karena aku diciptakan tujuannya untuk menyembah Allah secara totalitas. Jadi ibadah itu secara totalitas dalam arti yang seluas-luasnya, bukan ibadah yang makhluk kayak sholat, zikir, baca Quran, nggak ada itu. Pokoknya setiap aktivitas sehari-hari itu ditunjukkanlah sebagai nilai ketundukan kepada Allah. Ibadah namanya. Itu totalitas namanya. Urusan apa yang ngadepi program apa saja selalu totalitas, bahwa kita ini diliputi oleh peraturan Allah. Maksudnya ibaratnya bahwa kita menginginkan sesuatu sangat menginginkan dan itu sangat kita harapkan. Sekalinya itu yang dilarang Allah, maka mau tidak mau kita harus meninggalkannya. Gitu. Itu namanya ketundukan, tunduk secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Akhirnya hasibu podo ngitung emosio kisah koso kisah itu menghitung anfusakum ing awak ira kabeh qabla an tuhasabu ing dalam sedurunge yen den hisab sira kabeh wa zinu lan timbangan sira kabeh amalakum ing amal-amal ira kabeh qabla an tuzanu ing dalam sedurunge yen den timbang sira kabeh. Hasib ini biasa diartikan introspeksi, muhasabah, ngitung-ngitung posisi kita sekarang ini usia sekian, berarti waktu yang sudah lewat lebih banyak dari yang tersisa umpamanya, karena kita tidak tahu yang tersisa ini masih berapa. Gitu. Amal ibadah dengan amal dosa banyakkan mana hitung. Kalau jarak tahunan susah menghitungnya, jarak bulan susah menghitungnya betul kali. Sekarang setiap hari setidaknya kita melakukan muhasabah, mulai dari pagi, sore, nanti malam sampai pagi lagi. Dihisab diri kita sendiri. Banyakkan mana amalan baik yang kita lakukan dibanding dengan amalan buruk yang kita lakukan sepanjang hari tadi. Jadi tidak ada manusia yang tidak salah, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya luput lah. Tapi bukan berarti lari terus atau luput terus, karena sebaik-baik orang yang salah, orang yang melakukan kesalahan lalu segera menyadari dan memperbaiki dari kesalahan itu dihitung terus. Jadi antara ibadah perbuatan baiknya dengan ngangguri, dengan sia-sianya waktu dan nilai keberuntungan ibadah itu akeh mundi. Hari-hari mesti itu disisah. Ketika datang sore hari, iling-iling, aku mau sepanjang pagi ngapain? Setelah itu disusuli dengan istighfar. Kalau ada kelakuan dosa, segera bertobat, menyesal. Itu namanya hasibu anfusakum. Nggak usah yang numpuk-numpuk lama, dan itu sulit. Ya memang perlu kita bermuhasabah mulai dari usia balik sampai sekarang. Dirisah, umpamanya ya kita sudah memasuki usia segini, ibadah kita ini kok mulu-mulu aja, itu kita kisah. Jangan sampai
kita nanti juga dikisah Allah. Artinya nggak pernah melakukan introspeksi, akhirnya besok menghadapi kisah Gusti Allah bingung, bingung dalam artian ketika kita hidup di dunia merasa ibadah ini sokai, sedangkan amal dulu tidak diiling. Jadi rumah sana ini sanggupnya cukup menurut rumah sana. Tiba-tiba pemikiran kono malah min, gitu lah. Kalau kita enggak hati-hati kan begitu toh. Koyoknya dia koyok merasa bisa di swarga. Datang dari mana begitu tulisan. Ya. Kita ingatkan biasanya keapian itu ya. Gak ngerti keburukannya, gak diiling-iling, gak dihitung-hitung dosanya. Sehingga yang diingat hanya kebaikan. Ya ketika nanti di sana ditotalkan Gusti Allah, ya sekalinya malah kehelean. Biar jadi. Makanya di dunia ini diberi kesempatan untuk kita segera mentotal terus. Jawaban itu ada totalan. Akhirnya ya berkeleleh. Masih diberi kesempatan untuk mengistighfari, memperbaiki, mentobati. Tapi nanti kalau sudah di sana, nggak bisa sudah. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalmu. Maksudnya ditimbang itu ya dihitung mana? Berapa timbangan gaji? Maksudnya ya itu mau lah. Hitung-hitung pindah timbang. Dengan cara menghitung-hitung tadi. Ditimbang-timbang amal apa buruk. Timbangan TV supaya besok itu tidak ada penyesalan. Meskipun semua orang pasti menyesal, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Waman dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnid. Sayyidina Ali dawe keren. Barang siapa yang menyangka bahwa dia dengan tanpa usaha bisa sampai, maksud sampai kepada yang diharapkan. Kalau harapan surga ya sampai kepada surga. Itu orang yang mutamanin itu berharap sesuatu yang mustahil terjadi. Tamani. Jadi mengharap sesuatu yang mustahil terjadi. Tanpa usaha dia menyangka nanti bisa mencapai yang dituju. Itu orang disebut mutamannin, artinya orang yang berharap sesuatu terjadinya sesuatu yang mustahil. Mustahil terjadi. Atau bahasa Jawa ini orang bakal tumiba kecuali nek wis enek gagak wangen utawa beling jamuran. Gini kan? Apa enek gagak wangen? Gagak punya wan. Gagak itu rata-rata kan yang hitam. Biar sampai kepek bulunya hitam. Gak ada gagak sampai bulunya putih sampai kiamat ya. Seperti angan-angan mana orang yang sudah pikun dia punya angan-angan. Kapan bisa usia muda kembali? Wis gak mungkin terjadi kan? Ya itu pun mungkin baru sekitar angan-angan aja. Tapi usia muda gak mungkin kembali lagi. Itu jelas. Gak mungkin terjadi. Itu utamanya. Maka orang yang berharap ridho Allah tapi tanpa berusaha untuk meridhoi keputusan Allah, itu juga namanya tamani. Sekarang kalau bahasanya mudah kita ucapkan, mari kita berniat untuk
mencapai ridho Allah. Nah, gampang aja kita begitu. Tapi di satu sisi seringkali kita menghadapi keputusan-keputusan Allah dengan hati yang lutut, menerima keputusan-keputusan Allah dengan hati yang tidak lega. Jadi namanya nggak rela. Makanya kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya berusaha belajar dulu untuk ridho menerima keputusan Allah. Entah itu keputusan gagal dari usahanya, keputusan rugi dalam dagangnya, keputusan apa saja, hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, semua kita terima dulu. Itu baru layak kiranya kita berharap ridho Allah. Jadi sekali lagi kata Sayyidina Ali, barang siapa yang menyangka dirinya bisa sampai kepada tujuan tanpa usaha, itu orang namanya tamanni, yaitu orang berharap, bermimpi, berharap terjadinya sesuatu yang mustahil. Namanya tamani, tamanun. Biasanya tamani itu lawan kali ketaroji. Nek taroji itu dari kata roja itu ada. Roja boleh. Jadi itu baik mengharap sesuatu yang bisa saja terjadi atau mungkin terjadi. Itu wajar. Nanti kita punya usaha berharap kesuksesan, kan wajar. Kita bekerja sama orang berharap akan upahnya, kan wajar. Itu namanya taroji. Atau kita sudah belajar ingin mendapatkan ilmu manfaat, itu wajar. Tapi tanpa belajar kok ingin mendapatkan ilmu manfaat, itu jawabannya wal jununu fununun. Tiba-tiba wong edan macam-macam. Termasuk sing ngono mau. Wal jununu fununun. Wong edan baik normal, itu termasuk itu masuk wong edan. Jadi cita-citakan masuk surga, tapi nggak pernah ngamal. Hari-hari sing ditinggal kewajiban, ya kan? Kewajiban ngebus daulah ditinggal terus, ibadah ora tahu, berharap masuk surga sampai entek umure ngono terus. Iku jenenge wong magrurun, tertipu. Ya kan? Besar-besaran yang tertipu ya itu. Bukankah di atas tadi kan gitu? Jangankan yang tidak beramal, yang ibadah sampai sekian puluh tahun saja nggak layak, nggak merasa layak masuk surga. Tunai, dawai Sayyidina Ali. Wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu fa huwa mustaqim. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya dengan menyerahkan segala daya upaya dia bisa sampai, itu juga orang yang mustaqim. Mustaqim itu ya orang yang butuh terus mungkin ya macam wong sombong lah maksudnya. Dengan upaya daya upayanya dia merasa sampai kepada yang dimaksud, merasa layak mendapatkannya. Ikut jenenge wong mustaqim. Mustaqim ini orang wong sing semugi merasa enggak butuh. Nah itu juga tidak baik. Ya, lagi-lagi kita kembali kepada cerita di Bani Israil tadi. Orang yang menyembah sekian banyak saja enggak layak kiranya merasa masuk surga, enggak patut. Meskipun sudah berusaha dengan segala daya upaya, sholat juga, ibadah wajib dilakukan, sunat dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Ya sudah. Dalam posisi seperti itu merasa layak aja tidak boleh. Kayak contohnya umpamanya, contoh kecil aja, wis melakukan lihat doa, amalan hari ini sudah, lalu kok merasa ya
Gusti niki ya ndak dikene ya miliki itu kayak maksa Gusti Allah tuh. Ya. Biasanya jam segini sudah ada. Nah, yang ini nggak layak. Meskipun Tuhan kan Allah memberi, itu jangan lalu dikaitkan dengan itu. Anggapnya itu pundi-pundi amal kita yang nanti bisa kita petik pahala. Gitu aja. Tapi jangan merasa dengan amalan itu kita bisa nyampai pada satu posisi. Itu mustaqbil namanya. Jadi jawaban Sayyidina ini catat pas. Man dhanna annahu bidunil jahli yasiru fa huwa mutamannin wa man dhanna annahu bidunil jahli yasiru fa huwa mustaqbil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasanu, dan berkatalah Syekh Hasan rahimahullah taala, tolakul jannati bila amalin dan pun minat dunubi. Nah ini cocok nih. Tolakul jannati utawi mengharap surga, boleh suatu bila amalin tanpa amal iku dan pun dosa minat dunubi saking pira-pira dosa. Itu boleh. Orang berharap surga tanpa amal itu ibaratnya dosa. Kayak kakek nenek moyang dosa. Jadi berharap surga tanpa ibadah, ini dosa. Nah, wa qala lan berkata Syekh Hasan alamatul haqiqati alamatun, tanda-tandanya hakikat iku tarku mulahadzatil amal, mulahadzatil amal iku nama ninggal lirik amal. Lirik itu cuma kemandang, lirik aja enggak, itu maksudnya. Langkah amal bukan meninggalkan amal. Ini Syekh ini memang bijak. Artinya ketika disebutkan mencari surga tanpa amal ikut dosa di atas dosa. Dosanya dosa. Tapi kalau kita terlalu memandang amal, artinya begitu sudah mengamal lalu merasa berhak menerima surga, itu juga nggak boleh. Makanya di sini dikasih klarifikasi. Artinya begini, tanda-tandanya orang hakikat yaitu meninggalkan nilai amal, artinya tidak pernah memandangi amal itu. Nilai aja enggak. Dalam arti bukan kok meninggalkan ibadah, melakukan ibadah tapi sudah ditengok lagi gitu, gak diiling-iling, gak diingat-ingat lagi gitu. Jadi ibadah yang sudah bertahun-tahun dilakukan itu merasa kayak gak pernah ibadah, sehingga dia gak mengandalkan ibadah sama sekali untuk mencapai surga gitu. Jadi hakikat itu tarkul mulahadzatil amal. La tarkul amal. Betul. Iki kaidah berarti. Jenis hakikat itu tidak melirik amal. Bukan berarti ninggal amal. Ninggal beramal. Supaya orang merasa salah paham. Contohnya kayak ngomong kayak, aku nanti salah pahamnya kebablasan dulu. Ada nih apa? Sholat itu sing penting ingat Gusti Allah. Akhirnya si tipe dijupuk ini. Karena perintah sholat itu aqimis sholata li dzikri. Jadi kan dirikan sholat untuk mengingatku. Akhirnya orang mendirikan sholatnya ditinggal, tapi dijupuk ingatnya kan. Si penting ingat, kan? Akhirnya ketika diajak sholat, aku sudah sholat. Pengertian sholatnya jadi dikira ambil nilai berarti wis sholat.
Karena pengertian sholat adalah mengingat Allah. Itu kan salah kata teman. Padahal itu lebih malu. Ada bahasa hakikat itu ninggal ngelirik amal. Akhirnya gak tahu amal benar sendiri. Ini cara kata teman. Maksudnya amal sing mbok lakoni iku sudah dilirik maneh gitu maksudnya. Amal ibadah yang sudah kita lakukan jangan ditutup lagi, sudah jangan diingat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aisyu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Lagi Nabi pasti sudah. Wal ahmaqu man taba'a wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Dari kanjeng Nabi al-aisyu te wong kang cerdas, wong kang pinter, iku man wong dalan kang nyerahaken sapa nafsu ing nafsu man utawa ning awake man. Bisa menekan nafsunya. Wa amilan gelem amal sapa man imamane krana barang padahal mati terus mati. Iku cerdas. Wong cerdas itu wong sing bisa menahan nafsunya dan mau beramal ibadah yang faedahnya untuk setelah kematian nantinya. Jadi ibadah itu orientasinya ke bulan kono, ora kok kebahagiaan dunia. Ibadah apa wae? Pokoknya tujuannya kanggo kebahagiaan sing kono, di sana, bukan yang di sini. Iku cerdas. Soalnya bagaimanapun kita ini akan diterangkan transmigrasi dari alam ini diterangkan ke alam berikutnya. Sudah tahu itu kabar ini semua itu, tapi kok di situ lagi? Padahal kabar ini semua itu. Wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya orang yang kompromi, sebaliknya cerdas itu. Semoga wong ahmad, wong pinter wong kompromi. Kompromi wong nyana, wong berat. Yaitu orang yang selalu menuruti hawa nafsunya dan selalu berharap sih tanpa usaha tadi. Berharap kayak contohnya orang yang saat ini nggak ibadah nyurang ngopo-ngopo, ya, dia selalu berharap kalau dia jauh itu kan itu dan ayo melok satu masjid, malah orang hidayah. Arab badan saya mestinya hidayah itu sudah ada dengan didatangkan teman ngajak berarti kan hidayah, ya. Lagian hidayah secara umum itu Al-Quran itu hidayah. Saya kira orang yang nggak ngerti nek sholat itu wajib, nek orang Islam. Nah, ngerti sholat wajib itu hidayah kan? Hidayah nggak ada orang Islam yang ngerti nek sholat 5 waktu nek wajib. Ngerti nek wajib. Tapi kenapa kok gak dilakukan? Nah ini yang ditanyakan nanti hidayah. Jadi ngerti nek sholat wajib kan hidayah sudah. Padahal iki dalan menuju ke sana. Kan dia ngerti sudah. Dia apa ning pasar. Arahnya kan melewati kampung tengah. Wis tahu dia. Kok gak dilewati kuno. Itu berarti kan bukan faktor hidayah lagi yang dibutuhkan mestinya. Jadi nafsunya yang masih menang. Makanya al-ahmad orang yang kumbrung adalah wong sing selalu menuruti hawa nafsu dan selalu berharap kepada Allah akan amaniyah. Amaniyah itu angan-angannya ketok kabeh, maksudnya angan-angan harapannya bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kesimpulan kita di atas itu artinya ibadah tetap, meskipun satu sisi kita tidak boleh nengoki ibadah lagi,
amalan yang sudah kita lakukan tidak usah kita tengok lagi, tidak usah kita ingat-ingat lagi. Ayyuhal walad, wahai anak bocah, kam min layalin akhyaitaha bi dzikril ilmi, sudah berapa malam engkau hidupkan untuk belajar ilmu. Wa mutola'atul kitab, bila mutola'ah kitab. Mutola'ah ini dulu kita. Tola'ah ini mana kan takut melihat. Wa haramta ala nafsika naum, dan kau halangi dirimu untuk tidur. Maksudnya kowe yang pergi mulai belajar ilmu mutola'ah kitab sampai kowe nafsumu buat tekan orang itu. La a'lamu ma kana al-ba'isu fi. Ini cara aku saya ngomong saya gantikan ini Mbah Imam Ghazali karena sekarang cara bahasanya, aku tidak tahu apa yang membuat kamu begitu. Ingkana naila araditunya wajadba khutubatiha wa tafsili munasyibiha wal mubahat ala al-aqran wal amsal fa wailun laka thumma wailun laka. Wailun celok. Jadi yang terbahasa kita ini kata mana nih lutut langsungnya murad. Sudah berapa malam, setiap hari lah, setiap malam itu mulai pergi belajar ilmu mutola'ah kita, terus gak tahu turu. Aku tidak ngerti sih menyebabkan kowe ngono iki nyapa. Yang membuat kamu sampai semangat begitu itu apa? Jika yang mendorongmu itu melakukan itu agar engkau mendapatkan harta benda, atau engkau bisa mengumpulkan dunia banyak, atau engkau bisa menghasilkan bagian-bagian dunia yang luas, atau untuk angga-anggaan, bangga-banggaan kepada terhadap sesama, supaya jalan yang alim, pokoknya jabatan menang terus dan lain sebagainya. Sungguh celaka kamu, sungguh celaka kamu. Jadi cara bahasa nuturi anaknya kan. Nek niatmu kowe menuntut ilmu sampai kita berkumpul kabeh benih atau turu. Nek tujuanmu mau urusan ini mau tadi. Apa tadi? Bikinlah dunia, kita supaya bisa mengumpulkan harta benda banyak. Terus untuk gaya-gayaan, angga-anggaan, masa ya bener, ilmu ini bener jadi pintar tenang memang tinggal sinau. Tapi tujuannya hanya untuk itu. Fawailun laka, summa wailun laka. Sungguh celaka. Wailun itu wail, celaka. Makanya dari keterangan ini kita bisa noto niat dalam setiap kali kita niat ngaji. Apa niat? Kadang benar dia tekun ngaji itu. Pengajian di sini itu banyak, tapi dia malah boleh pengajian ngatur. Alasannya pahalanya besar. Ya oke lah, oke. Tapi nek tujuanmu kamu nganggain wong, apalagi nanti supaya ketika ngobrol bahasanya berbahasa ilmiah kan, iku wailun laka. Wa in kana qasduka fihi ihya syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhib akhlaqika wa kasab nafsil ammarati bisu fatu baraka sumatu baraka. Ya iki sebenarnya ini. Nek tujuanmu ngono mau mulai bengi belajar ilmu, ngumpul kitab-kitab, mutola'ah kitab pirang-pirang. Ya, tujuannya untuk menghidupkan syariat Nabi, ya, untuk membersihkan akhlak kita ini agar menjadi akhlak yang mulia, untuk memerangi nafsu amarah besok itu agar kita bisa tekan, maka bahagia.
Sungguh engkau beruntung. Beruntunglah. Tubalaka fatubalaka. Walaqad saddaqa man qala syiran. Sungguh benar apa yang dikatakan seorang syair melalui syairnya. Syair bahasa Syahrul uyuni li ghairi wajhika dhari'un wa buka'unna li ghairi faqtika batilun. Syahrul layali utawi mulai bengi Syahrul uyuni utawi mulai pira-pira mata li ghairi wajhika krana liyane sakiyane dat panjenengan iku dhari'un sia-sia wa buka'unna utawi tangis uyun li ghairi faqtika batilun. Ligoi faktika sak krono liyane kasepen panjenengan iku batil. Jenenge iki syair kan ya bahasa-bahasanya ya bahasa syair gitu. Melek moto yang setiap hari buat melek tapi tujuannya bukan untuk ya Allah, itu sia-sia saja. Biar melek betina melek tujuannya bukan engkau. Pokoknya Allah maksudnya itu sia-sia saja. Terus tangisnya mata yang setiap malam digumulai. Terus tangisnya mata-mata yang digumulai itu sing tujuannya mung krana liyane Allah. Ora merasa kehilangan selain Allah. Iku batin. Tangisnya tangis air mata buaya. Betul. Artinya upaya itu mau sia-sia belaka. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal balad wahai anakku, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ini diingat-ingat. Jadi ketika ngaji itu ketika bayangan bocor ini kayak dikawini dengan susunan kalimat yang tersambung ini. Ya wis Muhammad nek kowe memang yo pamane nuturi wis memang dituturi wis lamendo ya. Ibaratnya dinasihati orang wis bundan wis silakan mau hidup semau silahkan. Isma sita is itu hiduplah olehmu ma kepada barang cita kamu mau silahkan kamu hidup semaumu. Fa innaka mayitun, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Fa innaka mayitun, bahwa sesungguhnya engkau mati. Boleh kok saenakmu wes turutin lagi, tapi tetap akan mati. Wa akhbib ma syi'ta fa innahu wa fa innaka mufariqu. Silahkan kau cintai apa saja yang kau cintai. Silahkan kau turuti hobimu di dunia ini. Hobi mancing sampai sedinoan kali sholat. Silahkan. Fa innaka mufariqu. Kau cintai apa saja, kau mencintai orang, mencintai benda apa saja, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Pasti suatu saat akan berpisah. Masa mau seneng ono kaya apa? Suatu saat akan berpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramalah atau berbuatlah semaumu. Berbuatlah semaumu, mau apa saja silakan. Tapi ingat, engkau akan dibalas sesuai perbuatan. Fa innaka majziyun bihi. Fa innaka mongko sedune sira iku majziyun wong kang den bales. Bihi kelawan tetemune ma. Bihi tetemune. Jadi wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Silahkan kau melakukan apa saja yang kau mau, tapi ingat bahwa engkau akan dibalas sesuai perbuatan. Kalau biar
Ini keterangan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya gini, in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun. Manakala perbuatannya itu baik, maka balasannya baik. Fa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Dan apabila perbuatannya buruk, maka balasannya buruk. Cara bahasa Inggris bahasa Inggris ngunduh wae paketing. Becik ke titik Allah to. Ngunduh wae paketing. Nek paketing apa ya ngunduh apa ya? Nek paketing elek ya ngunduh elek sing menurut kita guys. Jadi Gusti Allah fair cara gambaran fair. Apa saja sudah dijelaskan di dunia, dijelaskan. Jadi kuning konon sing blangsat itu bukan kesalahan Gusti Allah. Gitu loh. Kalau tak di sana nanti ada orang yang masuk surga, dimasukkan surga, dan mereka dia berusaha. Di dunianya dia berusaha sesuai dengan peraturan Allah. Jadi neneng hadis itu, semua perbuatanmu itu tersimpan rapi di sisiku. Sekecil apapun perbuatanmu tak simpan rapi. Ya. Besok akan saya tunaikan, saya penuhi apa balasan. Tidak ada satupun orang yang teraniaya, yang merasa tidak lebih ada. Allah pengen. Jadi kata saya itu kata suci di dalam kitab Tadbir Ghafil. Allah sampai begitu. Jadi kalau toh besok ada yang mendapatkan balasan baik, maka hendaknya ia bersyukur, memujilah kepada Allah. Tapi kalau toh mendapatkan balasan yang buruk, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Semuanya di sini sudah dijelaskan melalui Rasulnya, melalui hamba-hamba solehnya, sudah dijelaskan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak. Anggap anakku juga. Sebetulnya mana nih al-walad anak, wahai anak. Ayu syai'in utawi andini suci-suci. Hasilun kang hasilakan kedua sila. Langkah paling sila min taksilil ilmin kalami saking ngangsilake ilmu kalam wal khilafilal ilmu persulayan watawawini ini mohon maaf saya tidak tahu artinya, saya cari di kamu sudah tidak tahu apa maksudnya. Wal as'ani dan ilmu syair, wal nujumi dan ilmu perbintangan, ilmu nujum maknanya kan bintang, ilmu perbintangan. Wal arudi dan ilmu arud ilmu syair, ilmu arud. Wal nahwi was tasrif, ilmu nahwu, ilmu sorab. Wairu tadi ilmu umur, orang yang ke umur. Bi khilafi dil jalali kelawan nulanyani dan kang mau aku yang jalan ini setuhnya ingsun nikro ayat ningali satu ingsun fi Injil ing dalam kitab Injil Isa ing dalam kitab Injil Isa alaihi salatu wassalam min sa'atin dawuh min sa'atin. Jadi kan maf'ul keduanya dari ro'a itu lebih maf'ul. Jadi aku ningali ing kitab Injil Nabi Isa ing keterangan rupanya keterangan ini min sa'atin utar biujan setengah saking saat ini keboro-boro ini saking saat ayyudu ayat dan syarahat sapa al-mayyitu mayit al-janazati ing atase jenazah ila ayyudu atumuka ayat dan syarahakan sapa mayit ala syafirul qabri
ing atase pinggire kubur. Yas'alu khalid den takon njaluk, yas'alu khalid nuwun sapa mayit Allah ing Gusti Allah taala bi adami kelawan sifat keagungan Allah. Minhu arba'ina soal minhu saking Allah arba'ina ing 40 apa soalan gini. Awaluha yaqulu abdi tohatta madratal khalqi sinina wa man tohatta madlori sa'at itu disambut bukan disambut. Jadi gini ditanya sesaat mayat diletakkan di atas jenazah. Ternyata di sini kita menemukan bahasa. Ada bahasa mayat, ada bahasa jenazah. Ternyata jenazah itu bukan mayat. Ya, soalnya gini loh. Ini bahasanya sesaat ketika mayat telah diletakkan di atas jenazah. Ya, ternyata bahasa jenazah itu bukan mayat. Jenazah itu keranda itu untuk mayat diangkat. Tapi dalam kitab-kitab mesti bab mayat ini sholat, mesti sholat jenazah, bukan sholat mayat. Sholat jenazah baru, sholat jenazah mesti kan bab sholat jenazah. Jadi ini ada perbedaan yang disebut mayat dengan jenazah itu. Asal dimaksud jenazah itu maksudnya tempat yang sudah diletakkan mayat ini jenazah. Maka di sini begitu pemahamannya itu. Sesaat mayat diletakkan di atas jenazah, lalu diletakkan pula di pinggir kubur di bibir yang lahat itu, kecuali Allah dengan kebesarannya mengajukan beberapa pertanyaan sampai 40 pertanyaan. Khusus saja pertanyaan. Yang pertama ini, abdi wahai hambaku, engkau telah mensucikan tempat pemandangan dari makhluk, pemandangan makhluk beberapa tahun, sedangkan engkau tidak pernah mensucikan tempat pandangan sesaat saja. Artinya ini, kita itu seringkali merasa malu terhadap makhluk, ya, pandangan makhluk. Ketika kita pakai baju, tentu tujuannya kan supaya diwahwa, menutupi aurat. Tujuannya kan supaya kan dilihat orang, gitu kan? Tidak semata-mata karena Allah. Itu kan mandor farki, tempat pandangan makhluk. Termasuk ibadah apa saja, kadang kita ya tujuannya itu pandangan makhluk. Tapi tidak pernah membersihkan pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu yawmin yanzuru fi qalbika yaqul, sedangkan Allah setiap hari memandangimu berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang kau lakukan terhadap sesamamu selain itu? Apa yang engkau perbuat atau kau lakukan untuk selain aku? Selain aku berarti makhluk. Maksudnya aku ini Allah. Wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan engkau orang yang sangat memerlukan, orang yang miskin akan kebaikanku. Engkau adalah orang yang sangat membutuhkan kebaikanku. Amma anta fa'asamu la tasma. Sudah amma anta fa'asamu la tasma. Iya, biasanya kita tutup sampai di sini dulu. Nah, yang ini kita andailah ini akan buat dawawina satu aminnya nanti kita balik lagi.
والله أعلم بالصواب. الفاتحة. نعم. يا جماعة هي نستعين. جهاد الذين سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده ذكرت ولا شيء. سبحان الله بحمده 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 يا ربي بير مصطفى بني مقاصدنا واغفر لنا وبين استعان ربي يا ربي بير مصطفى بني مقاصدنا واغفر لنا وبين استعان ربي يا ربي بير مصطفى بني مقاصدنا واغفر لنا وبين استعان ربي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.